Halo semua, pernah nggak sih kita ngerasa udah siap banget mau ibadah, tapi ada aja hal-hal kecil yang bikin ragu? Nah, kesucian itu kan kunci utama ibadah kita ya. Bukan cuma soal bersih-bersih badan, tapi lebih ke kesiapan spiritual kita buat menghadap Sang Pencipta. Hari ini, kita bakal kupas tuntas soal hadas. Tapi tenang, kita akan bahas dengan cara yang santai, praktis, dan dijamin gampang nempel di kepala. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari skenario yang kayaknya semua orang pernah ngalamin. Coba bayangin, kamu udah rapi, udah wudhu, udah siap mau sholat, tiba-tiba ada angin tak diundang lewat. Batal deh wudhunya. Atau mungkin pas baru bangun tidur, langsung kepikiran, duh, aku masih suci nggak ya? Nah, keraguan-keraguan kayak gini nih yang mau kita tuntaskan bareng-bareng. Jadi kondisi kayak tadi itu dalam ilmu fikih Islam namanya adalah hadas. Gampangnya hadas itu semacam status tidak suci sementara yang bikin kita nggak boleh melakukan ibadah tertentu. Contoh paling utamanya ya sholat. Tapi ada yang perlu digarisbawahi nih, ini tuh bukan dosa ya, ini cuma sebuah keadaan. Dan kabar baiknya status ini gampang banget buat diubah lagi. Biar makin gampang ngertinya, kita anggap aja hadas ini punya dua tim. Tim pertama namanya hadas kecil. Kalau kena yang ini, solusinya cukup dengan wudhu. Tim kedua namanya hadas besar. Nah, kalau yang ini solusinya harus naik level, yaitu dengan mandi wajib. Simple kan? Cuma ada dua tim ini. Oke, kita bedah satu-satu ya, mulai dari tim yang pertama. Oke, kita masuk ke tim hadas kecil. Ini nih, kondisi yang paling sering kita alamin dalam kehidupan sehari-hari. Penyebabnya banyak, tapi solusinya cuma satu, dan super sederhana, wudhu. Jadi, apa aja sih yang bisa bikin kita kena hadas kecil? Macam-macam. Misalnya keluar sesuatu dari jalan depan atau belakang, kayak buang air kecil, buang air besar, atau buang angin. Terus tidur pulas banget sampai kita nggak sadar apa-apa, itu juga termasuk. Menyentuh kemaluan tanpa penghalang juga bisa jadi penyebab, termasuk juga hilang kesadaran misalnya pingsan. Nah, ada juga pendapat ulama yang bilang kalau bersentuhan kulit langsung dengan lawan jenis yang bukan mahram, itu juga bisa membatalkan wudhu. Terus, cara atasinya gimana? Gampang banget. Prosesnya cuma 3 langkah simpel. Pertama, kamu kena salah satu penyebab tadi. Kedua, kamu tinggal ambil wudhu yang benar. Ketiga, udah deh, kamu suci lagi. Siap untuk beribadah. Benar-benar sesimpel itu. Oke, tim hadas kecil udah beres. Sekarang kita naik level ke tim kedua, hadas besar. Sesuai namanya, besar, cara mensucikannya juga harus lebih menyeluruh. Kalau udah kena hadas jenis ini, wudhu aja nggak akan cukup. Kita butuh yang namanya mandi wajib. Penyebab hadas besar ini lebih spesifik. Di antaranya adalah keluar mani, baik itu karena mimpi basah atau sebab lainnya. Terus, setelah melakukan hubungan suami istri, itu juga masuk kategori ini. Nah, khusus untuk perempuan, ada 2 kondisi lagi, yaitu saat selesai periode haid dan setelah nifas, atau masa pemulihan pasca melahirkan. Solusinya cuma satu, mandi wajib. Dan perlu diingat, ini bukan mandi biasa buat nyegerin badan ya. Mandi wajib itu adalah sebuah ritual penyucian diri. Dimulai dengan niat khusus untuk menghilangkan hadas besar, terus kita wajib memastikan air membasahi seluruh tubuh, dari ujung rambut sampai ke ujung-ujung jari kaki. Nggak boleh ada yang terlewat. Nah, sekarang kita udah tahu apa itu hadas, kita juga udah tahu gimana cara mengatasinya. Sekarang kita sampai ke pertanyaan yang paling penting. Kenapa sih ini semua fundamental banget buat kita ketahui? Ini dia, rangkuman paling intinya. Kalau mau di-screenshot buat contekan, boleh banget. Intinya cuma 2. Hadas kecil solusinya wudhu. Hadas besar solusinya mandi wajib. Udah, itu aja formula dasarnya. Sesederhana itu, tapi dampaknya luar biasa. Jadi, kenapa ini jadi krusial banget? Karena ada satu aturan emas dalam ibadah kita. Syarat sahnya sholat itu adalah suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Anggap aja keadaan suci ini adalah kunci buat masuk ke pintu ibadah. Kalau kita nggak punya kuncinya, ya pintunya nggak akan bisa kebuka. Sholat kita jadi nggak sah. Sesederhana, tapi sepenting itu. Sebagai penutup, yuk kita jadiin obrolan ini sebagai pengingat lembut buat diri kita masing-masing. Menjaga kesucian itu bukan cuma kewajiban, tapi juga latihan kesadaran setiap hari. Jadi, coba deh kita sama-sama tanya ke diri sendiri, gimana status suci kita hari ini? Semoga penjelasan singkat ini bikin kita semua jadi lebih semangat dan teliti lagi dalam menjaga kesiapan kita untuk beribadah ya.